akan belajar bersama ya, terkait anti korupsi dan integritas. Nanti kita akan sama-sama belajar tentang bagaimana itu anti korupsi. Ya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian sudah hadir pada penyuluhan anti korupsi ini yang diselenggarakan oleh BKPSDM, yang mana Bapak Ibu kan pesertanya ini berasal dari semua instansi ya, ada dari instansi Disdik dan lain-lain, dan ini sama-sama kita akan belajar ya. Oke, Bapak Ibu, sebelumnya ini perkenalkan, nama saya Ipipana, saya berasal dari BKPSDM Kabupaten Cianjur sebagai Deswara dan sekarang penyuluh dari anti korupsi. Kita akan mengetahui nanti bagaimana anti korupsi itu, penanganan anti korupsi itu ya. Tujuan pembelajaran kali ini Pak Ibu yakni memahami pengertian tindak pidana korupsi ya. Jadi kita akan tahu bagaimana pencegahan tindak pidana korupsi. Ada gratifikasi, ada suap dan lain-lain. Begini Bapak Ibu, di tempat Bapak Ibu sudah berjalan dengan baik masalah pekerjaannya, tidak ada korupsi. Pak Ferry dari Inspektorat, bagaimana sudah berjalan dengan baik? Sudah Pak, sudah berjalan. Tidak ada korupsi? Tidak. Bagaimana penanganannya Pak? Kalau terjadi udah antisipasinya? Kalau melihat indikasi ada korupsi, tidak atau bagaimana Pak? Ada penyelidikan dulu? Langsung ditindak karena tugasnya dari Inspektorat ya? Itu Pak. Oke. Ini ya Pak Ibu, korupsi kita akan masuk ke materi. Sebelum masuk materi, Bapak Ibu mohon berdiri dulu sebentar. Ya, berdiri dulu, pemanasan dulu. Nanti saya akan bilang kalau gajah itu begini besar, kalau semut itu kecil ya. Oke, siap. Gajah, Bapak bilang Besar. Semut Kecil. gajah, Besar. semut Kecil. gajah-gajah. Besar. Terima kasih, berikan aplaus. Oke ya. Nah, ini Bapak Ibu, materi yang akan kita pelajari tentang korupsi ya. Perbandingan konsep dan elemennya. Definisi, faktor penyebab, strategi, dan dampak korupsi. Deskripsi dari definisi korupsi itu adalah penyalahgunaan kekuasaan ya. Kemudian faktornya itu ada individu, ada sistemik. Strategi pemberantasannya pencegahan dan penindakan. Dampak korupsinya kerugian negara dan sosial. Kemudian contohnya apa? Suap, pemerasan, gratifikasi. Kemudian faktor penyebabnya itu keserakahan, lemahnya hukum. Strategi pemberantasannya zona integritas, edukasi publik. Ya. Pendidikan untuk dampaknya itu pendidikan, kesehatan dan infrastruktur ini menjadi buruk ya. Tujuan dari definisi korupsi ini pemerintahan bersih ya. Agar apa? Tujuan tidak ada korupsi itu, yakni pemerintahan bersih, kepercayaan publik. Ya. Faktor penyebabnya ada tekanan, kesempatan dan rasionalisasi. Kemudian strategi pemberantasannya ada kolaborasi lembaga penegak hukum. Tadi Pak Inspektorat, Pak Ferry itu ada kolaborasi ya Pak, bukan Inspektorat ya. Ya. Kemudian dampak korupsi itu investasi menurun, kualitas hidup juga turun. Indikator peningkatan CPI atau indeks prestasi korupsi IPK, WBK, WBBM, ya. Wilayah bebas korupsi WBK itu. Ya. Kemudian faktor penyebabnya bisa moralitas rendah ya, gaya hidup konsumtif. Dan strategi pemberantasan itu reformasi birokrasi, sistem pengawasan. Nah, dampaknya adalah kerugian keuangan negara meningkat.
contoh yang baik untuk referensi kita adalah Denmark, Selandia Baru, dan KPK ya. Faktor penyebabnya ada budaya permisif, minimnya pengawasan, kemudian strategi pemberantasan itu partisipasi masyarakat ditingkatkan, keadilan sosial dan kesejahteraan terganggu. Ini materi kita Bapak Ibu ya. Dan ini adalah Undang-Undang Tipikor nomor 31 ya. Apa bedanya suap dan gratifikasi? Salah satunya kalau suap itu ada pertemuan dulu, ada perjanjiannya. Kalau gratifikasi itu tidak ada pertemuan dan seterusnya seperti itu Bapak Ibu sekalian. Ya. Selanjutnya nilai anti korupsi agar tidak terjadi korupsi, maka harus ditanamkan 9 nilai yang kita ada namanya Jumat bersepeda kakak. Apa artinya Jumat bersepeda kakak itu? Ini J-nya jujur, M-nya mandiri, T-nya tanggung jawab, B-nya berani, S-nya sederhana, C-nya yang sederhana, P-nya peduli, D-nya disiplin, A-nya adil, dan K-nya kerja keras. Jadi Jumat bersepeda kakak ini nilai anti korupsi yang harus ditanamkan oleh kita sekalian, bahwa jujur, mandiri, tanggung jawab, berani, sederhana, peduli, disiplin, adil, dan kerja keras ya. Sama-sama Bapak Ibu coba kita ucapkan. Jujur, mandiri, tanggung jawab, berani, sederhana, peduli, disiplin, adil, kerja keras, atau disingkat dengan Jumat bersepeda kakak. Ini Bapak Ibu ada yang bertanya? Silakan Pak Talina, mungkin Cukup Pak. tadi Ini masalahnya nilainya mudah diucapkan tapi susah, susah ya. Pelaksanaannya Pak. Agak lumayan untuk cuma berbeda kata. ya mudah diucapkan, sulit dilaksanakan ya. Ada yang berpendapat mungkin Pak Ferry? Oh ya, oke. Mudah diucapkan, sulit dilaksanakan. Yang penting mulai dari siapa? Dari kita ya. Dari kita dulu ya Pak Redi ya. Pak Redi kan dari Bapak Perinda ini ya. Beliau ini Bapak Perinda dengan inspektorat, itu harus berkolaborasi ya. Oke. Bapak Ibu, baik, sekian barangkali pertemuan dari kita hari ini terkait dengan anti korupsi itu. Maka materi kali ini adalah yang terpenting ada di sini ya, Bapak Ibu tanamkan 9 nilai tadi agar tidak terjadi korupsi dari semua lembaga. Kita tanamkan ini dan kita harus mengajak semua orang agar tidak korupsi. Bagaimana agar tidak korupsi? Berikanlah contoh oleh kita semua. Jadi 9 nilai ini tanamkan pada diri kita sekalian. Kesimpulannya itu Bapak Ibu sekalian, barangkali saya ucapkan terima kasih atas pertemuannya pada kegiatan pelatihan ini. Semoga Bapak Ibu nanti dapat melaksanakan materi ini, diimplementasikan untuk mengajak agar tidak terjadi korupsi. Maka kita tanamkan kepada semua orang dengan 9 nilai ini, gitu ya. Baik, mari kita tanamkan anti korupsi pada diri kita, kepada keluarga terdekat, kepada masyarakat, kepada semua orang, agar bersih dan masyarakat menjadi sejahtera. Demikian pertemuan kali ini saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.